close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah. Perlu kita ketahui pertama, apa itu tenaga laboratorium sekolah? Nah, tenaga laboratorium itu adalah tenaga pendidikan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sekolah atau madrasah melalui kegiatan laboratorium, kegiatan praktikum. Jadi, sebagaimana tentang pendidikan yang lainnya, oleh karena itu diperlukan adanya kualifikasi standar kompetensi atau sertifikat yang harus dimiliki oleh tenaga laboratorium. Ada 4. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yang kedua ada kompetensi sosial, dan yang ketiga kompetensi administratif, dan keempat kompetensi profesional. Oke, lanjut ke bagian isi selanjutnya. Adapun kualifikasi dari kepala laboratorium sekolah atau madrasah yang sudah diatur dalam Permendinas ini sebagai berikut. Jika ingin menjadi kepala laboratorium sekolah atau madrasah, ada kualifikasinya. Yang pertama adalah melalui jalur guru. Jalur guru ini minimal untuk menjadi kepala laboratorium madrasah adalah sarjana atau S1. Atau mulai dari fisika, kimia, atau jurusan lainnya. Tidak boleh D3. Berarti sini minimal standarnya adalah sarjana S1. Dan kedua itu berpengalaman minimal 3 tahun mengelola praktikum. Artinya sudah pernah megang, sudah pernah mengolah suatu kegiatan praktikum, dan itu minimal udah 3 tahun. Berarti harus sudah punya pengalaman yang lebih baik kan. Yang ketiga adalah memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah. Nah, yang kedua itu melalui jalur laboran atau teknisi. Berarti ini kayak khusus gitu ya, jalur untuk teknisinya. Pertama itu pendidikan minimal diploma D3. Sini selain kalau jalur guru tadi standarnya agak lebih tinggi, yaitu S1, tapi kalau jalur laboran teknisinya itu minimal diploma 3. Yang kedua adalah berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah ataupun madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, kita selanjutnya itu tentang teknisi laboratorium sekolah atau madrasah. Nah, dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 ini ada kualifikasi tentang laboratorium sekolah, teknisi laboratorium sekolah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah minimal lulusan program diploma 2 yang relevan dengan pelatihan laboratorium. Artinya, untuk menjadi teknisi dari laboratorium diperlukan minimal tingkat pendidikannya adalah D2. Nah, habis itu juga dia harus sudah pernah relevan dengan pelatihan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua itu memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain. Nah, selanjutnya itu untuk menjadi laboran sekolah atau madrasah. Kualifikasi laboran sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu minimal lulusan program diploma 1 atau D1 yang relevan dan sejenis. Kedua, memiliki sertifikat laboran sekolah dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi itu tentang tenaga laboratorium di sekolah, standarnya dan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Bahwasanya kita tidak boleh melanggar aturan tersebut karena pemerintah sudah menetapkan aturan ini pastinya untuk kelancaran kita melakukan pendidikan di sekolah. Oke, sampai sini ya, dan terima kasih. Struktur organisasi laboratorium. Beberapa materi pelajaran IPA berupa prinsip-prinsip dasar yang memerlukan pemahaman melalui pengalaman dan pengamatan langsung dalam laboratorium. Oleh karena itu, keberadaan laboratorium di sekolah sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran IPA agar pemahaman siswa terhadap materi menjadi utuh dan komprehensif. Laboratorium yang baik tentunya memiliki manajemen yang baik. Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi laboratorium
meliputi ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, kemudian ada koordinator laboratorium IPA, kemudian guru IPA dan laboran atau teknisi, kemudian ada peserta didik. Pada struktur organisasi tersebut, koordinator laboratorium mendapatkan komando dari kepala sekolah secara langsung dan mendapatkan komando dari wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan sarana prasarana. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pokok dan fungsi dari kepala laboratorium, laboran, dan teknisi. Dan yang pertama, ada fungsi dari kepala laboratorium, yaitu kegiatan dan pengembangan laboratorium, sekolah atau madrasah. Kemudian lanjut ke tugas pokok kepala laboratorium. Yang pertama, menyusun rencana pengembangan. Yang kedua, merencanakan pengelolaan laboratorium. Yang ketiga, mengembangkan sistem administrasi laboratorium. Dan yang terakhir ada menyusun prosedur operasi standar atau POS kerja laboratorium. Selanjutnya ada fungsi kedua dari kepala laboratorium. Mereka berfungsi untuk mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Dan untuk tugas pokoknya, yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru. Yang kedua, menyusun jadwal kegiatan laboratorium. Yang ketiga, memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi kegiatan laboratorium. Dan yang terakhir, menyusun laporan kegiatan laboratorium. Untuk fungsi ketiga dari kepala laboratorium adalah membagi tugas teknisi dan laboran laboratorium sekolah atau madrasah. Dan untuk tugas pokoknya, yang pertama merumuskan rincian tugas teknisi dan laboran. Yang kedua, menentukan jadwal kerja teknisi dan laboran. Yang ketiga, mensupervisi teknisi dan laboran. Dan yang terakhir, membuat laporan secara periodik. Lanjut ke fungsi yang keempat dari kepala laboratorium itu adalah memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah atau madrasah. Untuk tugas pokoknya, yang pertama, memantau kondisi dan keamanan bahan dan alat laboratorium. Yang kedua, memantau kondisi dan keamanan bangunan laboratorium. Dan yang terakhir, membuat laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi dan pemanfaatan laboratorium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan tugas pokok serta fungsi dari kepala laboratorium. Adapun fungsi pokok dari kepala laboratorium yaitu mengevaluasi kinerja dan teknis dari laboratorium kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Selanjutnya, menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan atau penelitian pada sekolah dan madrasah. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah. Adapun dari fungsi dari kepala laboratorium yaitu mengikuti perkembangan pemikiran tentang pemanfaatan kegiatan laboratorium sebagai wahana pendidikan, menerapkan hasil inovasi atau kinerja dari laboratorium, menyusun panduan atau penuntun praktikum, merencanakan kegiatan laboratorium untuk pendidikan atau penelitian, melaksanakan kegiatan laboratorium untuk kepentingan pendidikan atau penelitian, mempublikasikan ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan prosedur pengamanan bahan berbahaya dan beracun, memantau bahan berbahaya dan beracun, serta peralatan keselamatan kerja lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, nama saya Rini Septian, NIM A1C31909, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai tugas dan juga fungsi dari seorang laboran. Baiklah, langsung saja yang pertama, tugas fungsi dari seorang laboran yaitu mendata alat dan juga bahan praktikum, di mana tugas pokoknya yaitu mencatat bahan laboratorium. Setiap bahan laboratorium yang ada di labor itu semua dicatat, termasuk juga bahan yang baru datang dan juga alat-alat yang baru datang. Kemudian mencatat penggunaan bahan laboratorium. Apabila ada bahan laboratorium yang telah digunakan dalam praktikum, seberapa habisnya juga dicatat. Ketiga, melaporkan penggunaan bahan laboratorium. Setiap bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum itu dilaporkan. Kemudian mencatat alat-alat praktikum.
semua alat-alat termasuk alat-alat yang baru harus didata dan juga dicatat. Kemudian fungsi yang kedua, mencatat kegiatan praktikum, yang mana tugas pokoknya yaitu mencatat kehadiran guru dan peserta didik, mencatat penggunaan alat, mencatat penggunaan penuntun praktikum, mencatat kerusakan alat, dan juga melaporkan keseluruhan kegiatan praktikum. Di sini termasuk alat-alat yang rusak itu harus didata oleh seorang laboran. Kemudian ada fungsi yang ketiga, merawat ruang laboratorium, yaitu tugas-tugas pokoknya menata ruang laboratorium, menjaga kebersihan ruangan laboratorium, mengamankan ruangan laboratorium, dan juga menjaga kebersihan alat laboratorium. Jadi di sini seorang laboran mengambil tugas penting dalam merawat atau mengelola dari alat-alat dan juga bahan-bahan yang ada di laboratorium. Kemudian yang keempat ada fungsi melayani kegiatan praktikum. Tugas-tugas pokoknya yaitu 1. Menyiapkan bahan sesuai dengan penuntun praktikum, menyiapkan peralatan yang sesuai, melayani guru dan juga peserta didik, kemudian menyiapkan kelengkapan untuk praktikumnya. Kelima, ada fungsi menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Tugas-tugas pokoknya menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja, menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja, menangani bahan-bahan berbahaya, dan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya Alfia Riza Oktiani dengan NIM A1C3190007 ingin menjelaskan materi mengenai tugas pokok dan fungsi dari teknisi laboratorium. Yang pertama itu adalah mengatur penyimpanan bahan, peralatan perkakas, dan suku cadang laboratorium dengan tugas pokoknya yaitu mencatat bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium dengan memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, tugas pokoknya yaitu mengatur tata letak bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium. Yang ketiga, itu mengatur tata letak bahan, suku cadang, dan perkakas untuk perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. Fungsi kedua dari teknisi laboratorium yaitu menyiapkan kegiatan laboratorium dengan tugas pokoknya yaitu menyiapkan petunjuk penggunaan peralatan laboratorium. Yang kedua, menyiapkan paket bahan dan rangkaian peralatan yang siap pakai untuk kegiatan praktikum. Yang ketiga adalah menyiapkan penuntun kegiatan praktikum. Lalu fungsi teknisi laboratorium yang ketiga adalah merawat peralatan dan bahan di laboratorium dengan tugas pokoknya yaitu mengidentifikasi kerusakan peralatan dan bahan laboratorium. Yang kedua, memperbaiki kerusakan peralatan laboratorium. Lalu ada fungsi yang keempat. Fungsi dari teknisi laboratorium yang keempat adalah menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, tugas pokok dari teknisi laboratorium itu menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja. Lalu yang kedua, menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketiga adalah menangani bahan-bahan yang berbahaya dan juga beracun sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang keempat adalah menangani limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan tugas pokok yang kelima adalah memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi pada laboratorium. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.